Shalom Tiberias. Shalom. Jadi berkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan. Sama-sama kita percaya di pagi hari yang indah ini, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan yang baru, sukacita yang baru Tuhan Yesus mau nyatakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang beribadah sama Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang percaya di pagi hari yang indah ini kebaikan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati kita sama-sama umat Tuhan di pagi hari ini. Tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Sikapkan hati kita. Sikapkan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kembali di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, boleh tibakan setiap kami untuk kami boleh sama-sama datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus, bersekutu ada di hadiratnya Tuhan, di rumah kudusnya Tuhan di pagi hari ini. Maka setiap kami juga yang tersambung via live streaming dimanapun kami berada di pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan bagi setiap kami di pagi hari ini Bapa. Bersyukur buat hari yang baru, bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan, yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Oleh karenanya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau datang mengucap syukur, kami mau datang memuji, menyembah nama Tuhan. Sebab dengan apa kami balas kasih-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan, pengorbanannya Tuhan Yesus, kalau bukan dengan pujian dan sembah syukur kami. Biarlah di pagi hari ini Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, boleh sungguh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Terlebih di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja Tiberias Indonesia. Kami percaya gereja Tiberias Tuhan pakai di akhir zaman untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Gembala sidang kami yang terkasih, Pendeta Darniati Pariaji, so Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus yang sertai. Kami serahkan Tuhan Yesus jalan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan, dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya. Biarlah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang siap datang menyembah nama Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Amin. Kata kemuliaan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita mau tinggikan Tuhan di pagi hari ini. Kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Semua yang diberi. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita tinggi. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Domba
di bumi. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Sebab nama-Mu kudus dan duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. kita muliakan Tuhan Yesus. Satu suara sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami mau datang menyembah Kamu, satu-satunya juru selamat yang agung, yang ajaib, yang mulia. Hanya Kau Yesus. Yesus, kami sembah. Terima kasih, terima kasih Yesus. Setiap sembah kami, pujian kami persembahkan hanya bagi nama-Mu, nama yang agung, nama yang mulia. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama makin berdiri umat Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua. Adakah? Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari sekali lagi tinggikan, muliakan Dia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau
lawatannya Tuhan Yesus di pagi hari ini. Sebab mujizat pasti terjadi bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang cari Tuhan di pagi hari ini. Sebab pemulihan kesembuhan terjadi bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya lewat kuasa Tuhan dalam setiap kita. Lebih lagi kami memuliakan Engkau Tuhan. Lebih lagi kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Lebih lagi kami mau sanjung tinggi nama-Mu Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama umat Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Angkat suara kita sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi sama-sama gereja Tiberias Indonesia, angkat suara kita sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar Kau Allah kami yang mulia. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari lebih lagi sama-sama sanjung tinggi nama Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Ku sanjung kemuliaan Engkau dari tempat ini. Oh, pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari nyatakan Tuhan Yesus, Engkau iman besar aku. Engkau Raja yang mulia. Kau lebih dari yang lain. Ini kami Tuhan, kami datang. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Datang hampiri tata kudusnya Tuhan, katakan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Angkat tangan kita dua-dua umat Tuhan. Datang di hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan sama-sama. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kasih tepuk tangan sorak
bersorak-sorai di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Lebih dahsyat di atas kepala kita bagi Raja mulia. Haleluya. 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 Betapa kami bersyukur Tuhan bagi hari yang indah ini. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan boleh kami rasakan ada bersama dengan setiap kami. Mengurapi, memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap datang memuji, siap datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang bersuka cita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama di Berias kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kanannya saudara. Berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia pasti memberkati hidupmu. Dan hari ini apapun yang terjadi, mari bersukacitalah. Sebab Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Mari jemaat di Berias, kita mengatakan sama-sama pagi hari ini. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan di dalam Yesus Kristus, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Mari bertepuk tangan. Pagi hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan selalu baik. Kuasanya melimpah sepanjang bulan Desember. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Gereja Tiberias Kelabangan ini angkat suaramu sama-sama. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Sama-sama. Cinta keluarga lah, cinta keluarga. Wow, cinta keluarga lah, cinta keluarga lah, cinta keluarga lah, cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Beri tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terus bersuka cita, amin. Masuk bulan Desember penuh dengan berkat Tuhan, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Angkat sukacitamu dalam nyanyian ini saudara. Kita masuk di bulan Natal di Desember. Bersama-sama bersuka cita. Hey, hey. Woo. Kami naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik dalam hidup ini. Angkat tanganmu, katakan sama-sama.
kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami bersuka Tuhan. Haleluya. Kembali katakan jemaat Tuhan sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Terlahir bagi kami sang Raja yang sungguh baik, yang mulia, yang kami sembah dalam namanya Putra Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, oh. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Pandang Tuhan, marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Haleluya Tuhan. Kami bernyanyi bagi Kau. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhanmu yang sungguh baik. Sama-sama sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sang Raja. Terpujilah Kau Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar nyanyian bagi sang Raja kami yang telah lahir menyelamatkan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
mengucap syukur punya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang menyelamatkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus dulu, sekarang sampai selamanya bagi dari setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mengucap syukur pada minggu pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah memuji Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani. Perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa. Menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama. Dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat. Ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nanti Pariaji. Saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala buat setiap kita, yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dan Nanti Pariaji, yaitu Natal adalah saat untuk gembira, sebarkan kabar baik ini. Roma pertama pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami, siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia yang pesta di sorga. Sepanjang masa akan diam di dalam rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, para jemaat dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini. Sehingga berjalan lancar dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, Natal adalah saat untuk gembira, sebarkan kabar baik ini. Mengapa Natal adalah saat untuk bergembira dan kita harus sebarkan kabar baik ini? Yang pertama, Natal adalah memuji Allah. Lukas 2 ayat 15 hingga 20. Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus diberitakan kepada para gembala. Setelah para gembala melihat bayi Yesus, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Itu artinya Natal adalah memuji dan memuliakan Allah. Sudah sepantasnya kita bersyukur, memuji dan memuliakan Allah, karena Allah memberikan kepada kita anugerahnya yang besar. Yang kedua, Natal adalah sukacita yang besar. Lukas 2 ayat 10. Peristiwa Natal yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah kabar kesukaan atau sukacita bagi kita manusia. Mengapa Natal adalah kesukaan besar? Karena manusia yang sedang terbelenggu dosa diselamatkan oleh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Natal juga menunjukkan kerendahan hati Allah. Karena berita kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala domba. Orang yang sangat rendah kedudukannya pada zaman itu. Kenapa diberitakan kepada para gembala domba? Karena mereka mengerti arti pengorbanan. Yang ketiga, Natal adalah kasih tanpa syarat. Matius 1 ayat 21 dan juga dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Kasih Allah adalah kasih yang melawat umatnya. Kasih Allah adalah kasih yang mau berkorban. Pengorbanan Yesus bukan hanya di atas kayu salib, tetapi Dia lahir
sebagai manusia itu juga merupakan pengorbanan. Kasih Yesus dia buktikan dengan mati bagi kita ketika masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Dengan penebusannya kita beroleh hidup kekal di sorga. Melalui pengorbanannya hidup kita yang fana bisa berubah menjadi hidup yang mulia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menunggangi hati Engkau dan tidak menunggangi hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat pesan Tuhan yang tersampaikan melalui suara gembala pada pagi hari ini yang sungguh memberkati setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita akan dengar firman Tuhan lebih lagi saudara. Untuk itu mari siapkan hatimu. Kita mau sama-sama buka hati untuk terima pengajaran dari sorga. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Tuhan boleh pimpin langkah kaki kami. Tuhan boleh tuntun setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk boleh masuk di bulan yang terakhir di tahun 2024. Di bulan Desember, di bulan Natal ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami seutuhnya karena kasih karunia Tuhan yang sungguh dahsyat. Ini hati kami yang ya Tuhan yang mengucap syukur, dan kami siap untuk boleh menerima firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, berkati setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami, sebab kami tahu dalam firman-Mu kami meroleh kekuatan yang baru. Hidup kami dimerdekakan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Angkat kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita siap terima firman Tuhan pagi hari ini. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us. Mari sama-sama jemaat Tiberias, kita bagi beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Him Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him,
Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu mengorbankan, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kami, menggantikan kami, membebaskan kami, dan memerdekakan kami, dan membawa kami kembali dalam hubungan yang indah dengan Engkau ya Bapa. Bahkan setiap hari hidup kami, Engkau mengaruniakan segala berkat yang baik, baik jasmani dan rohani, sungguh kami mengalaminya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Selalu setia, senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kami dan mengubahkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau hadir dalam hidup kami, menuntun kami, menjaga kami, menyertai kami. Tuhan Yesus, tuntun kami selalu hidup dalam pertobatan, hidup mengasihi-Mu Tuhan, dan menyenangkan-Mu Tuhan, dan menyadari panggilan tujuan hidup kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang berkuasa, yang mengubahkan hidup kami, yang sampai kepada kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, membentuk dan membaharui kami seturut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami percaya, kami bersyukur oleh darah-Mu, kami dibenarkan, kami disucikan, kami disempurnakan. Dan kami berdiri sekarang, kami percaya kami adalah orang benar Tuhan Yesus yang sangat dikasihi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk karena kita sudah merayakan Natal. Saya ucapkan selamat Natal. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Dan hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Kayaknya nggak asing ya. Ini adalah visi dari gereja Tiberias yang Tuhan Yesus beri kepada Pak Pariaji. Saya percaya ketika Pak Pariaji menggaungkan ini, menyampaikan ini kepada jemaat, pastinya melalui sebuah pergumulan doa, sebuah pengalaman rohani dengan Tuhan. Menjadi jemaat yang kudus, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Amin. Saudara, mari kita lihat di dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Titus ini 3 pasal. Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Di sana firman Tuhan katakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi saudara dan saya yang berkumpul di tempat ini yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya ada Roh Kudus di dalam kita menjaga kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Katakan sama saya sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Dan keselamatan ini melibatkan dua pihak, Allah dan manusia.
pihak yang menyelamatkan dan pihak yang diselamatkan. Amin. Dari Allah, keselamatan adalah pemberian, anugerah, pengorbanan. Kita menerimanya cuma-cuma. Buat kita harganya cuma-cuma, tetapi sesungguhnya harganya adalah sangat mahal. Betapa Bapa di sorga sangat mengasihi saudara dan saya. Dia enggak mau saudara binasa, dia enggak mau saya binasa. Dia relakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan, menanggung hukuman dosa kita. Dan menjadi orang yang terbelenggu, dihukum untuk saudara dan saya dibebaskan. Amin. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, tidak ada keselamatan buat saudara dan saya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan kapasitasnya sekalipun yang dia bisa lakukan buat Tuhan, nggak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya. Karena manusia nggak akan pernah bisa sampai kepada standar Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah mengalami keberpisahan dengan Allah. Itu sebabnya hukum Taurat diberikan di perjanjian lama. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan betapa tingginya standar Allah terhadap kekudusan, kebenaran, dan keselamatan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencapainya. Itu sebabnya kita memerlukan juru selamat. Allah mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita. Buat kita terimanya cuma-cuma. Tapi buat Allah harganya sangat mahal. Buat Yesus pengorbanannya begitu besar, enggak terukur, sangat mahal. Apapun yang kamu alami hari ini, enggak ada yang enggak Tuhan Yesus alami di atas kayu salib. Amin. Bahkan Tuhan Yesus telah memikul jauh lebih hebat, sehingga dia punya kuasa untuk memulihkanmu, untuk menyembuhkanmu, dan membangkitkanmu. Katakan amin. Apapun keadaanmu hari ini yang kau katakan, saya sudah terpuruk Pak, saya sudah gagal Pak, saya sudah jatuh dalam dosa Pak. Enggak ada yang Tuhan Yesus enggak tanggung di atas kayu salib. Karena salib bicara orang yang paling terkutuk, orang yang paling gagal, orang yang paling hancur, orang yang paling berdosa, orang yang paling benar-benar sudah berantakan hidupnya, itu bicara salib. Dan Tuhan Yesus mengambil posisi saudara dan saya. Untuk oleh kuasa kematian, kebangkitan, dan penebusannya, saudara dan saya dijadikan ciptaan yang baru. Amin. Dari pihak Allah adalah inisiatif. Dari pihak saudara dan saya, manusia yang diselamatkan, diperlukan respon iman. Amin. Dan iman yang nyata adalah pertobatan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ayat yang pertama, ayat yang ke-11 tadi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Pemberian Allah, anugerah Allah, inisiatif Allah. Tetapi diperlukan respon iman dan saudara dan saya mau untuk menjadi jemaat yang kudus. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 14 kita baca. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Katakan sama saya milik kepunyaan Tuhan Yesus. Bahkan kalau di dalam bahasa asli Yunaninya di sana dikatakan a chosen, a special. Milik kepunyaan Tuhan yang dipilih. Dan saudara dan saya dipilih bukan karena seleksi. Saudara dan saya dipilih karena election, karena pemilihan, karena anugerah Tuhan. Kita nggak pernah layak, kita nggak pernah memenuhi syarat. Tapi kalau saudara dan saya bisa menerima anugerah ini, bersyukur dan jangan membuatnya menjadi percuma. Hidup dalam pertobatan. Amin. Firman Tuhan katakan di sana, Ia telah menguduskan kita. Bagaimana Yesus Tuhan kita menguduskan kita dengan darahnya. Nyawa ganti nyawa. Amin. Jadi kita nggak akan pernah bisa menjadi orang kudus, orang benar dengan kekuatan kita, kecuali kita menerima kekudusannya Tuhan Yesus ditaruh di dalam kita. Kebenarannya Tuhan Yesus ditaruh di dalam kita. Dan kita menerimanya ketika kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengakui bahwa Yesus telah menebus, mengampuni dosa kita di atas kayu salib.
dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit, dan saudara dan saya diubahkan statusmu menjadi anak kerajaan sorga. Amin. Firman Tuhan katakan bagaimana kita dikuduskan dengan darah Yesus yang menguduskan. Bagaimana saudara dan saya dikuduskan? Pertama-tama belenggu yang mengikat saudara dan saya dilepaskan dulu. Mari kita lihat di sana ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Karena dahulu sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dahulu ketika kita hidup di dalam daging dan menuruti keinginan daging dan dikuasai oleh si jahat, saudara dan saya dalam nature yang nggak bisa nggak buat dosa. We are not able not to sin. Kenapa? Karena kita sudah dibelenggu oleh dosa. Kecenderungan kita adalah berdosa dan kita ditarik oleh magnet dosa. Dengan kekuatan kita nggak bisa keluar. Saudara dan saya perlu dilepaskan dan dibebaskan. Amin. Tuhan Yesus, Allah sesungguhnya, manusia sejati sesungguhnya. Dia menjadi manusia supaya dia bisa menggantikan saudara dan saya. Supaya dia bisa mewakili kita. Amin. Tuhan Yesus, Allah dalam keadaan manusia seutuhnya. He is not able to sin. Tuhan Yesus nggak bisa buat dosa. Karena dia adalah Allah yang kudus. Dan Tuhan Yesus able not to sin. Tuhan Yesus bisa untuk tidak buat dosa. Sedangkan keadaan kita berbeda 180 derajat. Kita nggak bisa nggak buat dosa. Tetapi Tuhan Yesus di atas kayu salib menggantikan kita. Sekarang saudara dan saya oleh darah Tuhan Yesus diberi kekuatan. Kamu bisa untuk tidak buat dosa. Bukan berarti nggak ada godaan dosa. Tapi ketika ada godaan dosa, ingat ada seorang pribadi yang telah melepaskanmu, memerdekakan ikatanmu, belenggumu dengan apa? Dengan dia menggantikan kita. Yesus Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Raja di atas segala raja, Allah yang begitu mulia, dahsyat, perkasa. Tapi dia rela memberi dirinya dibelenggu buat saudara dan saya. Dia rela diikat, dia rela disiksa, dia rela dihancurkan. Dia rela memikul kayu salib yang begitu berat. Dia rela dibelenggu dengan paku di tangan dan kakinya. Hanya dengan satu tujuan, saudara dan saya dimerdekakan. Itu sebabnya kalau selalu kita ingat kasihnya Tuhan. Ini yang memberi kita kekuatan menang atas dosa. Ada seorang pribadi yang telah berkorban untuk membebaskanmu, untuk mengampunimu, dan untuk membuat hidupmu mengalami kasih kebaikannya Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Dan ketika kita menyadari kita telah dilepaskan, kita telah dimerdekakan, Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh menjadi dewasa rohani. Itu sebabnya ayat yang ke-12, di sana dikatakan begini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita, kalau di dalam bahasa aslinya itu mengandung kata paideon. Mendidik dari seorang anak kecil menjadi seorang dewasa rohani. Jadi Tuhan mau saudara dan saya mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya mau, Tuhan mau saudara dan saya mengalami berbuah di dalam Tuhan. Itu sebabnya misi visi ini Tuhan taruh di hati Pak Pariaji. Dan dalam perjalanannya Tuhan genapi, Tuhan sertai, Tuhan nyatakan. Untuk saudara dan saya menjadi jemaat yang kudus. Dan Tuhan perintahkan terus perjamuan kudus jadikan peringatan akan aku. Saya percaya perjamuan kudus kuasa darah Tuhan Yesus adalah mujizat buat saudara dan saya. Karena saya sendiri adalah orang yang mengalami kuasa mujizat darah Tuhan Yesus. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita datang kepada Allah dengan sikap hati yang benar, bukan transaksi. Kalau saya perjamuan kudus,
Tuhan tolong saya, bisnis saya nggak bangkrut, jabatan saya naik. Tetapi perjamuan kudus lebih daripada itu, untuk kau punya relasi dengan Tuhan. Ketika kau punya relasi dengan Tuhan, segala berkat yang baik pasti Tuhan tambah-tambahkan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Karena engkau datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Jadi perjamuan kudus itu untuk membawa saudara dan saya benar-benar mengalami kuasa, kasih, pengorbanannya Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, jadikan peringatan akan aku. Kalau dalam bahasa Yunaninya, anamnesis. Kata peringatan, kita perjamuan kudus bukan sekedar mengingat, mengenang, membayangkan bagaimana Yesus disalib. Atau mungkin kalau kita pernah nonton satu film mengenai pengorbanan Tuhan Yesus, kita recall itu di pikiran kita. Tetapi kata anamnesis, peringatan akan Tuhan Yesus jauh lebih daripada itu. Kalau saudara ada seorang dokter di sini ada, mohon maaf kalau saya keliru, tapi saya juga cukup studi tentang ini. Kata anamnesis ini di dunia kedokteran itu begitu sangat penting. Ini yang menjadi dasar dokter mendiagnosa suatu kondisi pasien dan bagaimana dia memberikan terapi yang tepat. Anamnesis itu adalah pengumpulan informasi, semua riwayat si pasien itu sampai kepada saat itu dibawa terus sehingga dokter bisa mengambil satu kesimpulan diagnosa medis yang tepat. Artinya apa? Peristiwa yang lalu terus dibawa sampai ke hari ini. Itu arti normalnya anamnesis. Jadi ketika kita jadikan peringatan akan Tuhan Yesus, kematian kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekedar peristiwa, bukan peristiwa sejarah yang sudah berlalu begitu saja, tetapi kematian kebangkitan Tuhan Yesus, kuasanya, hasilnya, dampaknya tetap nyata di dalam hidup saudara dan saya. Peristiwanya tetap hidup dalam hidup saudara dan saya. Sudah terjadi sekali untuk selama-lamanya, enggak berulang. Tetapi kematian kebangkitan Tuhan Yesus itu hidup dan menghidupkan kita. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jadikan peringatan akan aku. Sehingga kalau kita perjamuan kudus, seturut kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita menyadari kita telah menerima kasih-Nya yang begitu besar. Setiap pagi, sebelum kau memulai hal ini, itu, sebelum engkau berdoa minta ini dan itu, belajar untuk mengucap syukur buat kasih kebaikannya Tuhan. Ucapan syukurmu akan kasih kebaikan Tuhan. Hatimu yang dipenuhi kasihnya Tuhan. Pikiranmu yang dipenuhi kasihnya Tuhan akan menjadi benteng yang kuat ketika godaan dosa datang untuk mencobaimu. Bahkan ketika iblis berusaha mendakwa kita, dalam segala kesempatan iblis akan berusaha mendakwa, engkau akan bisa berdiri teguh dengan percaya, saya sangat dikasihi Tuhan Yesus. Segala bentuk pendakwaan itu enggak berlaku lagi. Segala bentuk tagihan yang harusnya ditimpakan kepadamu, sudah Tuhan Yesus katakan, sudah dilunaskan, sudah diselesaikan. Amin. Mari kita kembali, kita lihat. Ayat yang ke-15. Menjadi jemaat yang misionaris. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kalau kita lihat konteks dari surat Paulus ini kepada Titus. Paulus memberikan petunjuk, nasihat, arahan kepada Titus. Karena tugas Titus ini berat banget. Titus seorang anak muda, bahkan Paulus menyebut di Titus 1 ayat yang keempat, anakku yang sah di dalam iman. Jadi pasti usianya berbeda dengan Paulus, padahal Paulus itu juga baru sekitar mungkin 40-an. Jadi Titus mungkin sekitar 20-an, 30-an. Tapi dia meresponi panggilan Tuhan, menyadari anugerah keselamatan yang dari Tuhan, dan tugas dia pada saat itu gereja mula-mula itu sangat berat. Kenapa? Karena gereja ada di dua kubu, Yahudi dan non-Yahudi. Yang satu melihara hukum Taurat, yang satu di luar dari hukum Taurat. Dan bagaimana Titus membawa persatuan dan kesatuan di tengah gereja yang berbeda ini. Lalu juga pada zaman itu, saudara jangan posisiin zaman sekarang. Pada zaman gereja mula-mula ketika berita Injil diberitakan, justru pada saat itu kembali lagi, pada saat itu
berita Injil dianggap oleh mereka yang telah memiliki keyakinan, agama, kepercayaan mereka, berita Injil justru dianggap bidat. Berita Injil dianggap pengajaran yang berbeda. Sehingga Titus di dalam gereja mula-mula pelayanan pada saat itu, ketika berita Injil diberitakan, mengalami serangan dari Yudaisme, dari politeisme. Dari orang-orang yang masih menganut hukum-hukum adat Yahudi, karena berita Injil ini dianggap orang-orang yang melakukannya dianggap pada saat itu tidak benar. Dan Paulus menasihatkan Titus supaya engkau berdiri teguh, berapologet. Juga orang-orang Yunani yang menyembah berhala menyerang, ada gnostik dan sebagainya, begitu banyak paham-paham pada saat itu. Titus juga punya tugas yang berat pada saat itu, yaitu membimbing jemaat dalam cara hidup yang baik dan yang benar dan ketaatan iman kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa beritakanlah, nasihatilah dengan segala kewibawaanmu. Apa artinya kewibawaan? Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan umur. Tapi bagaimana cara hidupmu yang baik. Bagaimana cara hidupmu yang benar, melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi kewibawaanmu sebagai saksi Kristus. Integritas imanmu, itu yang menjadi kewibawaanmu untuk menjadi jemaat yang misionaris. Kesungguhan hatimu, motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, itu yang menjadi kewibawaanmu menjadi jemaat yang misionaris. Amin. Yang ketiga, di sana menjadi jemaat yang siap ke sorga. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Siap ke sorga artinya apa? Kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap sedia. Amin. Kapan Tuhan datang? Ini yang satu hal Google nggak tahu. Kapan Tuhan Yesus datang nggak ada seorang pun yang tahu. Amin. Gantian saya yang amin. Amin. Dan kedatangan Tuhan, bicara pengangkatan gereja, nggak ada seorang pun yang tahu, tapi juga kedatangan Tuhan bicara, Tuhan memanggil kita secara pribadi untuk berjumpa dengan Tuhan. Doa kita panjang umur, amin. Tapi ini juga yang saudara nggak bisa Google. Berapa lama umur saya? Tapi kapanpun Tuhan datang, baik secara gereja maupun secara pribadi, saudara dan saya menjadi orang-orang yang siap sedia. Bagaimana kita siap sedia? Mata kita, fokus kita, terus memandang kepada kemuliaan Tuhan yang kekal. Karena kalau kita memandang pada kemuliaan Tuhan yang kekal, ya di dunia ada penderitaan, ada kesulitan, ada kesusahan, ada masalah dan sebagainya. Tapi kalau kita memandang kepada kemuliaan kekal, ini yang memampukanmu kuat di dalam kekuatannya Tuhan. Untuk berjalan bersama Tuhan dan Tuhan berjalan bersamamu. Amin. Dan dalam perjalananmu Tuhan pasti tolong, Tuhan Yesus pasti sertai, Tuhan Yesus pasti beri jalan keluar. Kenapa? Karena kamu adalah miliknya yang sangat berharga. Kamu enggak dibiarkan dirusakkan, kamu enggak dibiarkan terhilang. Amin. Tuhan Yesus jaga. Cuma saudara dan saya juga mau berjalan, memandang terus kepada kemuliaan yang kekal. Menantikan satu hari Tuhan datang kembali. Karena Tuhan Yesus juga menanti-nantikan waktunya Bapa untuk membawa kita bersama dengan Dia di sorga kekal selamanya. Amin. Dan saya percaya kita yang mengalami kasih kebaikan Tuhan ini, kita nggak bisa nyimpen sendiri. Contohnya deh dalam kehidupan nyata. Kalau ada orang yang secara medis dia sakit, ya semua berkat Tuhan, semua anugerah Tuhan Yesus. Amin.
tapi normalnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dia ke dokter, dan melalui dokter ini Tuhan sembuhin. Dan dia ketemu dengan orang yang mengalami kondisi yang sama. Yang dia bilang apa? Oh, kamu ke dokter ini aja. Betul? Ini hal yang kita jumpai sehari-hari. Betul? Dia punya pengalaman, diagnosisnya bagus, obatnya cocok, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukankah saudara dan saya telah menerima anugerah yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan yang kekal? Akankah kita simpan sendiri? Ataukah kita rindu membagikannya kepada orang lain? Dan kita bisa membagikan kepada orang lain dengan menjadi saksi Kristus. Dan kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Kalau engkau hidup di dalam kewibawaan firman, cara hidupmu benar, cara hidupmu baik, hidup dalam pertobatan, integritas imanmu nyata, motivasi pelayananmu jelas, belas kasihan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat di sana. Kembali. Jadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Dan ini terjadi, yang mendasari semuanya adalah anugerah Allah dan kita meresponi di dalam pertobatan. Kita buka Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Nanti saya minta terjemahan bahasa Inggris boleh? New King James Version. Kita baca dulu. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ketika saya baca firman Tuhan ini, saya tadinya agak sulit ngerti. Apa sih artinya maukah engkau menganggap sepi? Apa artinya menganggap sepi? Terjemahan bahasa Inggris katakan begini, ada New King James Version. Or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Or do you despise? Artinya apa? Firman Tuhan ini mau menasihatkan saudara dan saya, anugerah Allah itu memang pemberian Allah. Cuma-cuma, kita terimanya cuma-cuma. Tetapi harganya sangat mahal buat Allah. Jangan anggap remeh. Jangan anggap sepele. Jangan menyerendahkan. Jangan membuatnya menjadi sia-sia. Kebaikan, anugerah, kemurahan hati Allah, kesabarannya adalah untuk menuntun saudara dan saya kepada pertobatan. Dan ketika saya baca ini dari bahasa aslinya, kata kerja yang digunakan di sana, tensisnya adalah tindakan Allah yang sedang terjadi, selalu terjadi, dan akan terus terjadi. Jadi Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya, kelapangan hatinya, kesabarannya, terus terjadi, selalu terjadi, dan sampai selama-lamanya terjadi. Dan Tuhan Yesus menuntun saudara dan saya untuk mengalami kasih-Nya, kebaikan-Nya, kemurahan-Nya adalah sedang terjadi, terus terjadi, dan selalu terjadi. Untuk apa? Untuk kita bertobat. Untuk kita hidup dalam pertobatan. Apa artinya pertobatan? Pertobatan adalah perpalingan. Amin. Dari hidup yang lama, yang dulu kita ikuti hawa nafsu kita, keinginan daging kita, kita ditipu, kita didakwa oleh iblis, kita digoda oleh dosa. Dahulu karena kita adalah hamba dosa, kita mengikuti. Yang ujungnya adalah jurang maut. Yang ujungnya adalah kebinasaan. Tapi Tuhan nggak membiarkan saudara dan saya. Tuhan nggak mau saudara dan saya binasa. Berita Injil itu sampai kepada saudara dan saya. Kasih Yesus dinyatakan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Tuhan membawa kita kepada perpalingan. Amin. Perpalingan itu nggak bisa sedikit-sedikit atau sebagian-sebagian. Tapi perpalingan itu adalah perubahan hidup total. Menanggalkan yang lama. Tidak lagi berjalan di jalan yang lama, tapi berjalan dalam tujuan yang baru.
hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Karena kalau pertobatannya enggak total, hanya sedikit-sedikit, engkau akan tetap terhilang. Kenapa? Karena jalannya masih berbeda. Atau pertobatannya udah sampai sini, balik lagi lah, muter lagi, nggak bisa. Pertobatan itu total. Dan ini terjadi, dan bisa terjadi, bukan karena kemampuanmu, tapi Allah yang mengaruniakannya. Kenapa? Karena saudara dan saya dilahir barukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita diberikan pikiran yang baru untuk mengenal Allah. Mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya setiap hari di dalam doamu yang menjadi penting untuk kau minta, lebih dari apapun yang kau perlukan secara jasmani, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, bawa saya setiap hari mengenalmu lebih lagi, katakan amin. Yang kedua, saudara dan saya diberikan hati yang baru. Untuk apa? Untuk mengasihi Allah. Dahulu kita mengasihi dunia, tapi kita diberikan hati yang baru. Tuhan taruh hati yang baru, hati yang lama nggak ada lagi. Yang lama sudah berlalu. Itu sebabnya ini yang memampukan saudara dan saya bertobat, berpaling sepenuhnya. Bukan sebagian-sebagian, bukan bolak-balik, tapi sepenuhnya karena diberikan hati yang baru dan Tuhan Yesus berikan kehendak yang baru untuk menaati Allah. Bukan lagi menaati keinginan daging kita, tapi untuk menaati Allah. Amin. Dan di dalam perjalanannya ketika saudara dan saya mau menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga, saudara dan saya hidup dalam pertobatan, di tengah perjalanannya pasti akan ada godaan dosa. Enggak, bukan berarti ketika kita bertobat, berpaling, semua godaan dosa hilang. Enggak. Justru malah akan tambah kuat untuk menggodamu. Berusaha membuatmu berbalik lagi. Tetapi ingat, ada seorang pribadi yang telah berkorban untuk melepaskanmu dari dosa. Sehingga engkau enggak menukar kasihnya Tuhan Yesus dengan kesenangan sementara dari dosa yang menghancurkan, merusakkan, dan membuat orang menderita dan hanya membawa kepada penyesalan. Alami kasihnya Tuhan. Nikmati kasihnya Tuhan. Jangan mau lagi dicuri waktu-waktu hidupmu. Setiap waktu detik hidupmu adalah untuk mengalami kasih kebaikannya Tuhan. Seperti yang dia nyatakan. Dia menyatakan kemurahannya selalu, senantiasa, dan terus menerus. Ketika saudara dan saya hidup dalam pertobatan, iblis akan selalu berusaha mendakwa. Untuk apa? Menipu kita. Sehingga kita enggak layak, merasa enggak layak di hadapan Tuhan. Kita enggak berani mendekat sama Tuhan. Menjauh. Dan ketika menjauh, akan lebih mudah diputerbalikan. Tapi seberapapun pendakwaan itu, ingat, ada seorang pribadi yang telah berkorban bagi kita. Mengampuni kita, membenarkan kita, menguduskan kita. Yang perlu kita lakukan adalah proklaim dengan iman. Percaya dan mengucap syukur sepenuhnya. Bahwa hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus, saya telah dijadikan baru. Sekarang saya adalah orang-orang kudusnya Allah. Sekarang saya adalah orang-orang benarnya Allah. Sekarang saya adalah milik kepunyaan Allah yang begitu spesial buat Allah. Dan itu yang memampukanmu menang atas pendakwaan. Ketika saudara dan saya berjalan dalam pertobatan, bukan berarti nggak ada masalah. Masalah ada. Karena saudara dan saya sedang tinggal di dalam keadaan dunia yang sedang bobrok, hancur, dan rusak. Sedang lenyap dengan segala keinginannya. Masalah ada, persoalan ada, kesulitan ada. Enggak ada amin ya. Masalah ada, persoalan ada, kesulitan ada. Tapi karena engkau berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada jalan keluar Tuhan. Pasti ada kemenangan yang dari Tuhan.
pasti ada kekuatan dari Tuhan. Pasti ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan dalam segala kelemahan kita, Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Untuk menolong kita dalam segala kelemahan kita. Setiap hari, ini juga yang menjadi penting. Berdoa, minta, beri dirimu. Roh Kudus, saya memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa jalan sendiri, dan kita nggak mau jalan sendiri. Dahulu kita jalan sendiri, ujungnya kebinasaan. Tapi sekarang, Tuhan Yesus menuntun kita kepada pertobatan. Kalau engkau memandang pada kemuliaan Tuhan Yesus yang kekal, yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya, engkau nggak akan tertipu dengan kesenangan sementara dari dosa yang hanya sesaat, tapi menghancurkan, merusakkan. Nah, kalau nggak bertobat, membinasakan. Itu sebabnya, ingat pandang pada kemuliaan kekal yang Tuhan Yesus telah karuniakan. Dan lakukan panggilanmu, beritakan firman, jadi saksi Kristus. Saya tutup dengan satu ilustrasi begini. Saya main musik pemimpin pujian. Kalau ada seseorang yang murah hati sama saudara, kasih rumah baru sama saudara. Wah, ini aminnya juga paling kencang ya. Kasih rumah baru sama saudara. Rumah yang bagus, rumah yang mewah, rumah yang besar. Saudara nggak akan mampu beli. Modal saudara cuma fotokopi KTP doang. Semua sertifikat, semua surat di atas namakan saudara. Gratis. Bahkan buat betulin aja saudara nggak akan mampu. Pertanyaan saya, akankah saudara hidup di dalamnya dengan jorok, dengan sembarangan, kotor-kotoran, undang orang sebanyak-banyaknya, mau rusak ke rumah bodo amat. Kenapa? Karena gratis ini. Terimanya cuma-cuma. Kita nggak akan melakukan itu, karena tahu. Rumahnya begitu berharga, rumahnya begitu bagus, rumahnya begitu mahal, kita nggak akan pernah bisa mampu membelinya. Dan kita sekarang ditaruh di dalamnya, all furnished, disediakan, listrik dibayarin. Aminnya juga paling kenceng. Kalau kita bisa melakukan itu sama rumah yang masih ada nilainya, masih bisa dibeli dengan mata uang. Bukankah saudara dan saya telah menerima yang jauh lebih berharga, hidup yang baru dari Tuhan Yesus, yang gak bisa dibeli dengan mata uang manapun, berapapun jumlahnya, kecuali hanya oleh nyawanya Tuhan Yesus. Pemberian Allah cuma-cuma. Kalau kita bisa melakukan, kita bilang, nggak mungkin Pak saya kotorin rumah itu, nggak mungkin saya hidup sembarangan, nggak mungkin saya undang orang-orang buat ngerusakin rumah itu. Bukankah hidup saudara dan saya jauh lebih berharga? Pemberian Allah yang jauh lebih bernilai. Untuk kita hidup bersungguh-sungguh di dalamnya. Nggak mau dirusakkan lagi. Hidup sesungguh-sungguh, sepenuh-penuhnya di dalam kekudusan kebenaran Tuhan Yesus. Itulah ucapan syukur kita, the act of gratitude kita. Karena kita telah menerima pemberian Allah yang begitu besar. Dan satu hari nanti, rumah yang jauh lebih indah, kekal di sorga, sudah Tuhan Yesus sediakan buat saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saat ku terima Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Saat ku terima
Yesus, jadi baru diriku. Mari kita bangkit berdiri. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Sebab hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita bisa menikmati tuntunan Tuhan Yesus, mengalami kasih-Nya, kebaikan-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya, kesabaran-Nya, kelapangan hatinya. Dan kita bisa menerima dan merasakan semua itu ketika saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus telah memberikan lebih dari rumah yang baru. Tuhan Yesus telah memberi hidup yang baru dengan menukar, menggantikan hidup saudara dan saya dengan hidupnya Tuhan Yesus. Suatu perbandingan, suatu pertukaran yang gak setimpal, suatu pertukaran yang gak seimbang. Hidup kita yang berdosa, Tuhan Yesus gantikan dengan hidupnya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, Dia lakukan itu bagi kita. Dan juga untuk menyatakan bahwa hidupmu begitu sangat mahal, sangat berarti, sangat berharga buat Tuhan. Dia rela tukar nyawa dengan saudara dan saya. Dia rela tinggalkan sorga, datang ke dunia hanya untuk mencari, menemukan, dan menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus enggak mau di sorga enggak ada kamu atau keluargamu. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya mau berdoa buat saudara, apapun keadaanmu hari ini, datang pada Tuhan Yesus dengan imanmu, percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Enggak ada satu hal pun dari apa yang sedang kau alami hari ini, seberat apapun, yang tidak pernah Tuhan Yesus alami di atas kayu salib. Semuanya Dia sudah tanggung, semuanya Dia sudah alamin, bahkan jauh lebih hebat dari itu. Dan percaya Tuhan Yesus mengalaminya untuk Dia bisa memberi pertolongan, kelegaan, kekuatan, kemenangan, kelepasan buat saudara dan saya. Yang kedua, saya mau berdoa buat saudara. Kalau engkau sehari ini sudah merasa begitu jauh dari Tuhan, sudah begitu dalam, begitu jatuh, hari ini hanya ambil satu langkah, datang pada Tuhan Yesus, bertobat. Tuhan Yesus mengasihimu, engkau ada di tempat ini bukan kebetulan. Engkau mendengarkan firman Tuhan ini secara online bukan kebetulan. Tuhan Yesus menunggumu, Tuhan Yesus mencarimu, Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Satu langkah engkau beri datang pada Tuhan dengan berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus ampuni saya.
Tuhan Yesus yang mau hidup dalam pertobatan. Setiap langkahmu akan disertai dengan Tuhan Yesus melangkah bersamamu. Untuk menuntunmu, mengalami kasih kebaikannya Tuhan setiap hari. Menguatkanmu dan membawamu pada tujuannya. Mengaruniakan kita mahkota kemuliaan di sorga. Datang pada Tuhan Yesus. Enggak ada satu dosa pun yang Tuhan gak bisa ampuni. Semuanya sudah Dia pikul di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang begitu besar. Dan biar kami selalu bersyukur dan bersyukur setiap hari. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Berjalan dalam tuntunan Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan hati kita. Untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan nasinan anggur yang sama-sama di pagi hari ini kita akan menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan akan pujian ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur akan kasih Bapa. Kita mengucap syukur akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat karya Roh Kudus yang menyelamatkan, menolong kita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kami, untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus kami diselamatkan. Dan oleh tubuh Tuhan Yesus kami disembuhkan. Tubuh Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sembuh sehat sempurna. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalami kelegaan, kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Dan segala penyakit kami dari kepala sampai kaki oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur terpecah di atas kayu salib, kami sudah disembuhkan. Keluarga kami sehat sempurna, sembuh, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU, bebas dari kanker dalam nama Tuhan Yesus, bebas dari tumor, sembuh dari leukemia, sembuh dari diabetes dalam nama Tuhan Yesus, tidak hepatitis dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa oleh tubuh Tuhan Yesus, kami, keluarga kami sudah sembuh dan hidup kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Tubuhmu Tuhan Yesus. Tubuhmu Tuhan Yesus yang hancur, kudus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat.
Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah Tuhan Yesus Allah Maha Kudus mengampuni kami, menguduskan kami, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus membenarkan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang berharga buat Tuhan Yesus. Kami bersama keluarga kami dijaga, disertai Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Setiap hari Tuhan Yesus menuntun kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Keluarga kami, rumah tangga kami, pernikahan yang kudus, memuliakan Tuhan Yesus, pernikahan yang kudus, keluarga kami rukun, keluarga kami damai sejahtera, sukacita, sehat, diberkati Tuhan Yesus. Kami percaya oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Sebab bilur Tuhan Yesus menanggung, memikul segala penyakit, menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dari ujung rambut ujung kaki, setiap bagian tubuh kami, setiap organ tubuh kami, setiap fungsi tubuh kami, setiap sel tubuh kami, setiap hormon imunitas tubuh kami, oleh darah bilur Tuhan Yesus sembuh, sehat, sempurna. Dan jiwa kami oleh darah Tuhan Yesus mengalami kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Kami menerima pertolongan Tuhan Yesus senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap syukur buat acara Natal kemarin. Semua hanya adalah kasih anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus. Semua berjalan dengan sungguh amat baik. Dan jiwa-jiwa mengalami kuasa kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Mengalami kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Daniati Pariaji. Tuhan Yesus beri kesehatan Ibu Gembala Sidang kami. Kekuatan senantiasa. Hikmat kasih kuasa Tuhan Yesus. Untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Kami berdoa seluruh keluarganya diproteksi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus oleh kuasa darah Tuhan Yesus diproteksi bersama keluarganya. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap anak-anakmu Tuhan Yesus yang hari ini. Setiap kami percaya kami dikasihi Tuhan Yesus. Kami ditolong Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap pokok doa, setiap kata kalimat doa ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus terjadi, digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung. Apa yang kami kerjakan, kami usahakan, berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Pelayanan kami diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, satu hari Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kembali. Kami percaya Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus, darah Allah Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu yang mengaruniakan kami. Hidup kami ada dalam Tuhan Yesus dalam kami. Dan dengan iman kami mengalami dan bisa berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berseru, kami berdoa sepakat sehati, meminta di dalam nama Tuhan Yesus setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus. Dan kemuliaan Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dipermuliakan.
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap teman-teman kami yang melayani Tuhan Yesus di bagian apapun. Tuhan Yesus beri kesehatan, kekuatan sepanjang hari ini. Damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus, belas kasihan untuk melayani jiwa-jiwa mengalir di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Tuhan Yesus memenuhimu, bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Tuhan Yesus menjadikanmu mata air yang tidak pernah kering. Damai sejahtera, anugerah, berkat, kasih yang sempurna dan melimpah dari Allah Bapa kita di sorga di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita memenuhimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan Allah Roh Kudus menolongmu, menjagamu, menuntunmu, menguatkanmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kemuliaan kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari itu terjadi dalam hidupmu. Sungguh di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi. Setiap hari engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau sendiri akan melihat, merasakan dan mengalami kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita katakan amin. Shalom saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan